tahukah teman-teman, dahulu bahkan sampai sekarang, sebagian umat Islam yang menganut aliran keyakinan mistik, bahkan sekte kebatinan, pernah mengamalkan sebuah doa atau mantra atau wirid aneh yang berbahasa Suryani yang berisi nama-nama Tuhannya umat Yahudi. Kalau kita lacak, setidaknya telah ditemukan ada 4 nama yang diklaim sebagai Ismul A'zam Allah, dianggap sebagai nama Allah. Namun ternyata kalau kita cek lebih lanjut, keempat nama itu adalah nama-namanya Tuhan umat Yahudi. Di antaranya seperti Ahya Sharohian, Adonai, Asbauti, dan Alu Shadaya. Nah, keempat nama ini teman-teman muncul dalam beberapa ramuan bahkan jimat yang termaktub dalam kitab-kitab mistik. Contohnya seperti dalam kitab Ghayatul Hakim yang ditulis oleh Maslamah Al-Majriti. Di sana terdapat sebuah doa raja yang memuat keempat nama ini: Ahya Sharohian, Adonai, Asbauti, dan Alu Shadaya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kitabnya Maslamah Al-Majriti ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, itu menjadi Pikatrik namanya, yang diterjemahkan oleh Alfonsi ke-10 dari Castile pada abad ke-13. Dan Pikatrik ini teman-teman di Eropa itu menjadi salah satu kategori kitab sihir dan astrologi terkenal di masanya. Nah, kembali lagi teman-teman, dari manakah keempat nama asing ini? Nah, ini kemudian dijelaskan oleh Al-Buni dalam kitabnya yang lain, yakni Syamsul Ma'arif Kubra, bahwa keempat nama itu katanya merupakan nama-nama Allah, ya, sekali lagi nama-nama Allah dalam bahasa Ibriyah atau bahasa Ibrani dan juga dalam bahasa Suryaniyah, dengan anggapan bahwa nama-nama ini adalah di antara nama-nama Ismul A'zam Allah yang pernah digunakan oleh orang-orang soleh sebelum era syariat Islam. Nah, karena dianggap sebagai nama-nama Allah, maka nggak perlu heran teman-teman kalau misalkan nanti jika teman menelusuri kitab-kitab mistik, maka nama-nama ini sering muncul dalam bentuk doa, raja, atau jimat, dan dijadikan wasilah di mana kita bertawasul maupun beristighosah dengan nama-nama itu. Misalkan contohnya dalam kitab Al-Kashfu an Haqiqah Sufiyah Awwalu Marrah fit Tarikh, sebuah kitab yang membahas tradisi ajaran sufisme. Di sana penulis itu mengutip bagaimana orang-orang sufi mistik di masa silam itu mengajarkan untuk membuat rajah di atas telur dan menuliskan nama-nama tadi lalu dikuburkan dalam dapur untuk mendapatkan atau mencapai hajat tertentu. Nah, contoh lain dalam bentuk doa dan wirid bisa kita lihat di kitab Sihrul Ajib fi Jilbil Habib. Di sana setidaknya memuat beberapa doa yang mengandung nama-nama ini. Contohnya seperti doa berikut: Wabihaqi ahyan sarohian Allahus samad, wabihaqi adunai la ilaha illallah, wabihaqi asbauti Allahu qahir fawqal arsh. Jadi keempat nama-nama aneh dan asing ini dijadikan wasilah dalam berdoa, di mana kita memohon kepada keempat nama itu. Nah, sebenarnya apa arti dan dari mana asal nama Ahyan Sharohian, Adonai, Asbauti, dan Alu Shadaya? Serta siapa keempat nama-nama ini? Ya, kalau penjelasan Al-Buni dalam kitab Syamsul Ma'arif, katanya ini adalah nama-nama Allah dalam bahasa Ibrani, bahasa umat Bani Israel atau Yahudi. Namun lebih tepatnya, ini adalah nama-nama atau gelar Tuhannya umat Yahudi. Karena keempat nama tadi itu ternyata merupakan 4 dari 7 nama yang diagungkan oleh orang-orang Bani Israel, khususnya kalangan Yahudi Kabbalah. Disebut dengan istilah Sheva Hashemot, yang berarti 7 nama agung Tuhan. Jadi teman-teman, Yahudi itu kan mempercayai hanya ada satu Tuhan. Namun Tuhan yang satu itu memiliki banyak nama. Dan 7 diantaranya adalah yang paling agung. Dimana kalau mereka sudah menulis ke-7 nama ini, maka tulisan itu tidak boleh dihapus. Nah, ke-7 nama itu adalah Tetragrammaton, yakni YHWH, yang terkadang dibaca sebagai Yahweh atau Yehovah atau Yahuwah seperti itu. Kemudian Adonai, kemudian El, kemudian Elohim, kemudian El Shaddai, kemudian Zevaot, dan yang terakhir adalah Ehyeh, Esher, Ehyeh. Nah, keempat nama tadi yang muncul dalam kitab mistik Islam ini diambil atau berasal dari Sheva Hashemot ini. Misalkan Adonai itu dari nama Adonai, Asbauti itu dari nama Zevaot, Alu Shadaya itu dari nama El Shaddai, dan Ahyan Sharohian itu dari nama Ehyeh, Esher, Ehyeh. Jadi keempat nama ini adalah versi yang sudah diarabkan dari nama-nama Tuhan yang diagungkan oleh umat Yahudi itu. Nah, ini teman-teman sebagaimana penjelasan dalam kitab Bida' wat Tarikh, bahwa orang Yahudi itu menyebut Elohim, Adonai, Ahyan Sharohian,
untuk Tuhannya. Nah, hal serupa itu juga disebutkan dalam kitab Lisanul Arabnya Ibnul Manzur yang mengutip dari As-Saghani bahwa ia mendengar jika Rabi Yahudi yang berasal dari kota Aden itu pernah menyebut Ahyan Syarohian. Nah, pertanyaannya, kok bisa umat Islam di masa silam oleh kalangan mistik itu mengadopsi nama-nama Tuhan dalam Yahudi dan dijadikan doa, dijadikan raja, wirid, dan jimat, di mana kita memohon kepada nama-nama Tuhan dari tradisi Yahudi itu. Nah, teman-teman, setidaknya ini berasal dari tafsiran surat An-Naml ayat 40. Di sana menceritakan sebuah kisah rakyat Nabi Sulaiman yang bukan nabi, namun mampu memindahkan singgasananya Ratu Balqis. Para penafsir itu menyebutkan bahwa nama sosok itu adalah Asif bin Barkhia. Nah, kemampuan kesaktiannya itu mampu memindahkan singgasana Balqis adalah karena ia memiliki ilmu tentang Ismul A'dham ini. Dalam tafsir Al-Qurtubi itu menyebutkan, Ismul A'dham itu adalah nama-nama agung Allah yang apabila kita meminta kepada Allah dengan nama-nama ini, maka akan diberi. Apabila berdoa, maka akan dikabulkan. Dan Asif bin Barkhia, ini dia kan bukan nabi, tapi mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis adalah karena mengamalkan Ismul A'dhamnya itu. Nah, Ismul A'dham yang dibaca oleh Asif bin Barkhia itu adalah Ya Hayyum Ya Qayyum. Namun karena dia bukan dari Arab, maka ia membacanya dalam bahasanya. Dan di mana dalam bahasanya itu disebut Ahyan Syarohian. Dan teman-teman, cerita Asif bin Barkhia ini merupakan cerita-cerita yang berasal dari riwayat Israelian. Cerita yang didapati dari umat Bani Israel dahulu. Cerita begini, jika dikutip oleh penulis tafsir, itu bukan berarti penulis tafsir melegitimasi bahwa kisahnya itu sahih. Nah, perlu dipahami teman-teman bahwa salah satu metode tafsir itu adalah dengan menghimpun berbagai riwayat, bahkan berbagai pendapat, dan itu sifatnya relatif. Jadi kalau ada sebuah cerita dalam kitab tafsir, itu tidak serta-merta kisah itu valid, kecuali jika itu berasal dari riwayat yang sahih, yang mutawatir, atau dari Al-Quran, atau mufassirnya sendiri, atau ahli tafsirnya sendiri, atau penulis tafsirnya sendiri yang melegitimasi atau mentarjihnya bahwa itu adalah cerita yang valid, kan seperti itu. Nah, itu teman-teman tips dalam membaca kitab tafsir supaya nggak salah paham gitu ya. Namun pada akhirnya teman-teman, kisah seperti kisah Asif ini itu diyakini sebagai cerita hamba-hamba Allah yang soleh dari kalangan Bani Israel. Dimana karena mereka Bani Israel, tentu mereka menyebut nama-nama Allah dengan bahasa mereka, yakni bahasa Ibrani atau Arameik, atau bahkan Suryani seperti itu. Dan sisa-sisa umat Bani Israel sekarang itu adalah mereka kaum Yahudi. Nah, Tuhannya orang Yahudi atau Bani Israel itu pada prinsipnya adalah Tuhan yang sama dengan kita. Namun kalau kita menyebut nama-nama Allah kita dalam Asma'ul Husna, dalam bahasa Arab, maka mereka menyebutnya dalam bahasa mereka, yang seperti 4 tadi, yang termasuk dalam Syefah Hashemot itu ya. Akan tetapi teman-teman, hipotesa lain dibalik masuknya nama-nama Allah dari bahasa umat Yahudi, khususnya dalam kitab-kitab Sufi mistik, itu adalah karena adanya saling mempengaruhi antara tradisi Islam Sufi dan Yahudi mistik atau Yahudi Kabbalah. Misalkan teman-teman seperti penulis kitab Ghayatul Hakim karya Maslamah Al-Majriti ya, yang tadi kita sebut telah diterjemahkan menjadi Pikatrik itu kan beliau tinggal dan hidup di kawasan Andalusia, yang mana secara bersamaan di masanya Yahudi di Spanyol itu sedang mengalami masa-masa keemasannya mereka. Ajaran Yahudi mistik atau yang umum dikenal sebagai Yahudi Kabbalah itu juga berkembang di sana, di Andalusia. Tokoh-tokoh awalnya itu seperti Rabi Bahya Ibn Pakuda dan Maimonides. Sehingga besar kemungkinan bahwa banyak pengaruh-pengaruh budaya Yahudi mistik yang masuk ke dalam ajaran Sufi mistik. Atau bahkan sebaliknya. Oleh karenanya seperti Al-Buni yang hidup di kawasan Maghribi yang dekat dengan Andalusia dan Maslamah Al-Majriti yang tinggal di kawasan Madrid, tentu besar kemungkinan adanya pengaruh pertemuan budaya antara Yahudi dan mistisme Islam ini di sana seperti itu. Tapi teman-teman, terlepas apapun itu, bagi saya kalau ditanya apakah boleh kita berdoa dengan nama-nama Allah dari bahasa lain atau specifically dari tradisi Bani Israel, ya karena saya tidak layak untuk berfatwa, mungkin saya tidak bisa memberikan jawaban menyatakan boleh atau tidaknya. Namun setidaknya jawaban itu ada dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, Allah memiliki Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, nama-nama terbaik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi teman-teman, karena Allah sudah memberikan kita 99 nama Asmaul Husna dan kita diperintahkan untuk berdoa dengan nama-nama itu, maka kita nggak perlu lagi menggunakan nama-nama lain dari tradisi lain, walaupun mungkin itu merujuk kepada sosok zat yang sama, kan seperti itu.